Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di Smafo FM episode 7. Perkenalkan, nama saya Ayasa Danis Adlani, saya dari anggota Departemen 6. Nah, di sini tuh kita bakal bahas tentang proker besar yang baru selesai kemarin. Tidak lain tidak bukan, yaitu Smafo in Action 6.0 atau Majestic. Yeay! Nah, jadi Smafo in Action 6.0 itu pensi Smafo, pensi yang diadakan oleh OSIS Mako. Jadi kayak ngundang beberapa gestar sama ada acara-acara lain juga. Nah, gestar kemarin tuh kita ngundang Gangga sama Juicy Lucy. Nah, buat yang mau tahu lebih dalam tentang di balik layar Majestic ini gimana, jadi saya bakal ngundang beberapa narasumber yang pastinya berkaitan dengan Smafo in Action 6.0 ini. Jadi, nah, teman-teman di sini udah ada narasumbernya. Jadi di sini ada ketua acara dari Smafo in Action 6.0 sama ada wakilnya juga. Boleh perkenalan diri dulu dong, Kak? Ya. Halo semuanya. Nama saya Fatah Fajar Ramadan sebagai ketua Smafo in Action 6.0. Hai semuanya. Jadi di sini nama saya Fatihah Parasanti Dewi sebagai wakil ketua Smafo in Action 6.0. Nah, ini kan tadi udah perkenalan. Boleh dong kayak jelasin Smafo in Action tuh kemarin ngapain aja, sama kan Smafo in Action yang tahun ini namanya Majestic ya, boleh dikasih tahu nggak kepanjangannya tuh apa gitu? Majestic itu ada singkatannya. Majestic itu kesingkatannya dari Magnificent Art Journey in a World Fantastic. Baca ya, Ca ya. Agak sedikit lupa, itu kan apa namanya yang buat tuh adik kelas kita yang buat. Iya, oke. Tadi satu lagi apa sih pertanyaannya? Itu lupa. Kemarin tuh pensinya ngapain aja? Oh ya, jadi kalau untuk pensinya itu ya kita tahu tahun ini kan lagi dilanda pandemi dan lain-lain ya. Banyaklah persoalan-persoalan, bukan cuma di Indonesia doang, di seluruh dunia gitu. Jadi otomatis kita juga banyak merombak konsep, terus juga membuat hal-hal baru, konsep-konsep baru, karena kita nggak bisa nih nerapin konsep-konsep pensi-pensi kayak tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kan kayak ya panggung, westar gitulah ya. Nah, kalau kita yang sekarang ini karena kita konsepnya online, kita nggak bisa ngandelin panggung ataupun penonton westar yang kayak istilahnya meriah gitu, yang performernya di panggung gitu. Tapi gimana cara kita ngakalinnya itu ya dengan konsep-konsep baru, kayak kita mulai coba kayak pakai sinematik video, terus juga ya pokoknya ditambahin unsur-unsur editing gitu-gitulah. Jadi kita lebih berkuat di digitalnya sih. Iya, sama mau nambahin juga. Sebenarnya kalau rangkaian acara tuh sama kayak tahun-tahun sebelumnya, cuman bedanya emang bener tadi yang udah dijelasin sama Fatah, lebih memfokuskan pada digitalnya aja. Kalau rangkaian acaranya tuh sama, tetap ada gestar, tapi ya emang secara virtual aja. Misalnya kayak gestarnya tuh syuting duluan, terus nanti ditampilin. Terus ada talentnya juga, talentnya nggak kalah menarik semua, kayak bener-bener semua itu bagus dan totalitas banget gitu. Ya benar, kemarin kan udah nonton juga ya Majestic, keren banget. Terus habis itu kayak emang beda banget lah offline sama online tuh. Nah, menurut kakak-kakak semua nih, hal yang paling spesial di pensi online ini apa sih? Kalau menurut saya sih yang paling spesial itu kalau dari saya sendiri justru malah panitianya sih. Maksud saya kenapa saya bilang panitianya, karena ya di masa pandemi kayak gini gitu, pasti banyak orang yang putus asa lah gitu istilahnya, terus juga bingung mau berkarya seperti apa. Tapi yang dari saya lihat gitu, panitia Smafo in Action tuh semuanya pada mengeluarkan isi kepala mereka gitu, terus juga maksimal dalam mengeluarkan ide, dan semuanya ikut berkontribusi dalam pengerjaan proses kerjanya ataupun proses kreatifnya gitu. Jadi kalau menurut saya itu yang paling keren sih.
Sebenarnya overall sama, cuman saya pengen nambahin tuh apa ya, lebih ke memoriumnya sih. Jadi ketika nambahin dari yang Fatah tadi tentang pemikiran panitia, ada 80-an panitia lebih kan, banyak banget. Terus banyak divisi juga, jadi kayak banyak banget pendapat, banyak banget saran, kritikan, masukan, dijadiin satu, akhirnya jadi rangkaian acara yang besar dan bagus banget, dan bisa ngasilin memori yang terkenang gitu. Padahal lagi masa yang kayak gini, masa yang krisis lah, masa yang sulit dan susah banget kan. Banyak banget ada adik-adik, kan kita juga udah mulai punya adik-adik, terus punya teman-teman baru juga, atau ada relasi baru atau kayak ya lingkungan baru yang susah beradaptasi, tapi dengan adanya acara ini mungkin bisa mempersatukan gitu. Ya, berarti dari kerennya Majesty kemarin, di belakang pasti ada panitia yang keren juga dong. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Nah kan tadi kita cuma bahas kayak hasilnya doang gitu, hasil yang keren, terus panitianya juga. Nah mau tahu di balik layar dong, kayak kesulitan pensi online tahun ini tuh apa sih menurut kakak-kakak? Kalau dari saya sendiri sih kesulitannya itu yang pertama sebenarnya ini sih merealisasikan ide yang udah kita punya. Jadi apa yang kita udah rencanain nih, gimana caranya biar bisa terrealisasi. Soalnya kalau misalnya apa yang kita rencanain plek-plekan kita realisasiin gitu, itu pasti bakal makan banyak biaya, terus juga bakal banyak resiko lah gitu istilahnya. Nah itulah gimana caranya kita komunikasi lah gitu sama orang-orang di balik layarnya. Kayak kita juga ada tim editing, terus juga ada tim promosi yang kayak gitu sih. Gimana caranya kita ngehandle-nya itu sih yang lumayan sulit lah. Dan satu lagi sih komunikasi juga lumayan sulit sih, karena kita aja panitia aja rapat pernah rapat, kita nggak ada rapat offline gitu, maksudnya rapat yang secara tatap muka. Kan kalau kayak gitu biasanya lebih gampang ya untuk mengeluarkan pendapat, terus juga untuk mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan dengan cepat. Nah kalau misalnya kita online gini kan untuk komunikasi juga agak sulit. Itu sih beberapa halnya. Betul, itu kalau tadi dari Fata ya. Kalau dari saya mau sedikit nambahin poin ke satu dari Fatah, buat merealisasikannya itu sulit banget karena kita kan sempat ada pengunduran tanggal berkali-kali juga kan. Jadi kita harus ngikutin kondisi dan kebijakan pemerintah juga sih, itu yang terpenting, karena mau gimana pun juga kan ya selayaknya warga negara Indonesia yang baik pasti harus taatlah akan kebijakan pemerintah yang gimana. Gitu. Intinya dari itunya kayak ngerealisasiin idenya, sama buat kemarin terhalang PPKM juga, jadi agak susah buat nentuin tanggalnya. Terus part yang paling susah banget gitu sih di online ini apa sih? Yang mungkin kayak pas di Majestiknya kayak part paling susahnya lagi ngapa-ngapainnya gitu. Ya. Sebenarnya yang paling susahnya sih kalau buat online ininya sih malah nyari uangnya ya pastilah ya, karena maksudnya pensi online ini kan salah satu hal baru ya di dunia perpensian gitu. Jadi banyak beberapa perusahaan-perusahaan gitu atau sponsorship lah yang kurang percaya gitu. Soalnya namanya juga hal baru lah gitu. Itu sih yang pertama. Terus juga yang kedua itu proses syutingnya itu juga lumayan susah sih, soalnya gimana ya, namanya kita lagi pandemi kayak gini harus tetap jaga protokol kesehatan gitu-gitu sih paling sebenarnya yang rada-rada rentan gitu. Mungkin dari Aca ada yang mau ditambahin, Ca? Ya, saya mau ngesimpulin aja sih, intinya yang paling susah adalah menyesuaikan kondisi gitu. Soalnya emang sulit banget kan. Soalnya kalau misalkan dijabarin lagi, dipaparin lagi tuh
sebenarnya di segala aspek hampir susah sih kalau online ini, buat apalagi kita kan nggak pernah nge-expect kalau misalkan bakal ngadain acara online tiba-tiba. Apalagi sebelumnya kan pernah ada angan-angan lah pengen bikin acara offline nih kayak gimana, udah sempet ngerancang kecil-kecilan gitu sebenarnya. Nah tapi ternyata qadarullahnya online emang harus online gitu. Jadi ya mau nggak mau emang harus menyesuaikan banget gitu. Ya benar banget, kan maksudnya kita lagi di masa transisi juga ya, kayak ekonomi turun sedangkan acara harus tetap jalan, bener-bener harus muter otak juga buat gimana ini acara tetap bisa jalan. Nah kan tadi udah nyinggung tentang kondisi juga ya, gimana sih kayak kalian kan ketua sama wakil acara yang pastinya kayak bener-bener otak di balik pensi inilah gitu. Gimana cara nyimbangin pensi ini sama tugas sekolah yang mungkin numpuk gitu? dari Kak Fatah dulu. Ya. Oke. Ya kalau ini sebenarnya tanya ke Aca ya, karena saya tidak bisa. Tugas saya terlantar. Saya sering diomelin guru. Jadi jangan tanya ke saya. Gitu. Ini nggak baik untuk dicontoh sih. Tapi kalau dari saya pribadi sih, saya lumayan sulit sih untuk mengatur waktu pensi sama belajar sama tugas lah gitu. Ya soalnya ya banyak lah gitu, banyak faktor, kayak bukan cuma mikirin pensinya doang gitu. Banyak lah stres-stresan gitu, gitu-gitulah pokoknya. Kalau saya sih tidak bisa, jadi misalkan naik kaca. Ya kalau saya pribadi kan karena maksudnya kalau pensi ini tuh rapat pasti ada jadwal tertentunya sendiri kan. Nah, kebetulan tuh kemarin 1 minggu sekali atau kadang kayak 2 minggu sekali gitu. Nah itu tuh benar-benar dimanfaatin dengan baik. Kalau misalkan emang nih saya harus diskusi dulu juga sama Fatah, kayak hari ini ada perkara ngurus vendor atau ngurus apa. Kalau Fatah kan bagian lapangan, saya bagian teknisnya. Jadi benar-benar emang bisa dibagi aja sih. Kalau Fatah turun langsung, berarti saya bagian emang backup belakangnya gitu, teknisnya. Jadi kalau saya sendiri manage-nya ya kalau saya tuh kerjain aja sebisa saya gitu. Kalau misalnya emang udah nggak bisa, istirahat bentar, kerjain lagi gitu. Jadi mengalir aja, nanti juga selesai gitu. Ya banyak ya, namanya juga tugas Mavo nggak kelar-kelar tiap harinya. Jadi ya udah nikmatin aja, nggak apa-apa. Ya. Itu sebuah tips dari Kak Aca biar nggak menelantarkan tugas juga sampai diomelin guru. Coba tips, Cak. Nih Aca ini paling pintar ya di Smavo. Coba Cak. Aduh. Gue juga penasaran banget nih, soalnya kan tugas gue terlantar. Tipsnya adalah nentuin deadline mana yang paling cepet sih. Maksudnya kalau misalkan tugas, misalnya kayak hari Senin nih, gue ada rapat OSIS atau kayak ada jadwal rapat pensi nih hari Senin kan biasanya. Ya udah sebelum rapat pensi, karena rapat pensi benar-benar harus fokus nih, harus ngawasin yang seksi ini. Takutnya kan nanti kalau misalkan sambil nugas keblinger gitu ya. Jadi sebisa mungkin sebelum rapat mulai itu tugas semua tuh udah kelar untuk hari besoknya. Misalnya besoknya ada tugas gitu. Jadi daripada kayak udah selesai rapat malah mikirin tugas, mending kerjain sebelum selesai rapat, biar selesai rapatnya udah tinggal kalau mau nonton, kalau mau tidur gitu. Itu deh, itu tips dari saya. Keren. Bener ngedengernya gampang, tapi buat ngelakuinnya tuh kayak males banget gitu loh. Ya betul. Wah, kalau menurut saya sih belum. Tadi Kak Fatah udah bahas sedikit nih tentang ada syuting yang offline gitu. Menurut Kak Aca atau Kak Fatah gitu, kayak part terseru di syuting atau pensi ini tuh apa sih gitu? Dari saya dulu ya. Gantian. Jadi yang paling seru menurut saya itu waktu kalau saya pribadi kan saya ikut talent yang penampilan panitia ya. Sumpah itu tuh, for your information guys, itu tuh
latihannya bentar banget. Yang bener-bener latihan banget itu Hamin Jamal, kayak pas di hari H syuting itu bener-bener baru banget. Panitia semua bener-bener bisa hampir full tim, cuma kayak beberapa doang, 2-3 doang karena emang harus ngurus di sekolah. Itu nggak bisa ikut ke sana karena ya gitulah. Itu tuh apa ya? Saya juga speechless sih, soalnya keren aja gitu, kayak baru bener-bener di hari H itu Haminjam langsung bisa sebagus itu gitu, kayak keren banget. Soalnya sebelumnya karena ya bener sih tadi PPKM, terus ya PPKM lagi, jadi susah banget buat bener-bener ngumpul ramean gitu. Jadi ya kalau latihan sedikit nggak nyangka aja sih, kayak keren banget. Dan menurut saya itu seru banget karena bisa ngerasain hal itu lagi setelah sekian lamanya gitu. Dan paling seru juga pas gladi resiknya juga sih, kayak ngeliat yang lain-lain pada warawiri, terus anak-anak dekor gemes-gemes deh pokoknya. Kayak keren banget. Saya juga seneng sih ngeliat ya pada panitia pada joget-joget gitu ya, walau saya menontonnya saja saya tidak sanggup ya, tetapi tidak apa-apa, itu keren kok, keren. Tapi kalau saya pribadi sih, saya tuh paling suka setiap syuting nih kan kita ada beberapa hari syuting ya, itu saya paling suka kalau misalnya udah selesai syutingnya sih, soalnya ngelihat panitia pada puas gitu, pada happy semua lah gitu, itu menurut saya itu kebahagiaan tersendiri sih. Jadi apa ya istilahnya, ngerasa kayak apa yang udah kita kerjain tuh terbayar apa itu sih. Kalau saya malah momen-momen kayak kita udah capek-capek terus semuanya puas, itu saya momen paling senang sih kalau saya di situ. Kayak ngerasa ngelepas beban gitu gak sih? Iya, terus juga kebayar aja gitu ngelihat panitia pada senang gitu. Ya benar, kan kemarin juga yang latihan panitia tuh sempat PPKM, jadi sempat latihan online juga kan sekitar beberapa minggu atau beberapa bulan gak ketemu. Kayak itu tuh gak tahu maksudnya kayak yang bener-bener latihan tuh gimana gitu. Terus kita baru bener-bener latihan pas Hamin atau hari H gitu, pas syuting pensi, terus ternyata bisa lancar, alhamdulillah. Iya, itu juga keren tuh, latihan online masukin Google Drive. Keren banget itu. Saya masukin tugas saya ke Google Drive, males. Keren panitia. Nah yang terakhir nih, kesan-pesan buat pensi online ini apa? Boleh dari Kak Fatah dulu atau Kak Cat dulu? Fatah lah. Ya, kalau misalnya kesan dari saya sih, saya sangat bangga sih ngelihat panitia bisa kayak gini. Terus juga saya juga mau berterima kasih kepada seluruh bagian lah gitu, seluruh divisi, seluruh orang-orang yang udah ngebantu kita, ngedukung kita gitu, mensupport kita, baik itu siswa, guru, atau orang tua. Saya mau makasih banyak. Sama kalau pesan dari saya sih, semoga aja tahun depan nih Smavo in Action itu masih bisa berlanjut dan terus mengembangkan ide-ide baru lagi sih. Amin. Ya itu sih harapan saya. Kalau dari saya kesannya dulu deh. Kalau kesannya itu, saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi sih. Maksudnya saya ingin berterima kasih sih. Sebelumnya saya ingin berterima kasih sama teman-teman panitia yang udah mau bantu dari awal sampai akhir kegiatan, kerja keras, terus bantu nyalurin idenya, terus mau diajak ke sana ke sini. Ada juga kan beberapa panitia yang emang ikut ketemu sana ke sini juga. Terus banyak deh pokoknya, kontribusinya banyak banget. Dan saya juga mau berterima kasih sama penonton Majestic kemarin yang udah bantu memeriahkan acara Majestic. Sama saya seneng juga sih, saya seneng banget malah ada acara akhirnya terrealisasikan juga acara
sebesar ini dengan konsep yang udah dipikirin matang-matang, udah dibentuk matang-matang sebelumnya, dan akhirnya kelar. Jadi deh, kalau pesannya hampir sama kayak Fatah, semoga Small Point Action 7.0 itu bakal ada dan pastinya bakal lebih menginspirasi orang banyak dan lebih punya hal yang baru lah, punya unsur baru gitu dalamnya, biar penontonnya tuh makin wah gitu nontonnya. Gitu. Semangat. Terima kasih banyak buat Kak Fatah sama Kak Aca yang udah bersedia meluangkan waktunya buat Smafo FM ini, buat kayak ngebahas tentang dibalik layar Majestic ini tuh gimana. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton, terus yang udah ngedukung acara Majestic kemarin. Mungkin ada dari Kak Fatah atau Kak Aca yang mau nyampein buat penonton. Oh, dari saya sih gini ya. Kok dari sini ya? Ya, kalau dari saya sih makasih banyak ya buat seluruh orang-orang yang udah ngedukung kita sama para penonton Majestic. Ya semoga Indonesia bisa cepat pulih lah biar kita bisa semakin berkarya. Amin, amin. Kalau dari saya terima kasih tentunya, dan doanya semoga anak-anak muda Indonesia sekarang masih tetap bisa berkarya walaupun masih dengan keadaan yang sama, yaitu berjarak. Gue harus tetap berkarya. Terima kasih teman-teman semua buat yang udah nonton. Sampai jumpa di Smafo FM episode 8. Dadah!